Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Media Share. Kali ini Media Share akan membagikan video tutorial bagaimana sivitas akademika baik dari kalangan mahasiswa maupun dosen untuk melakukan submit artikel atau skripsi dan lain-lain sebagainya berupa karya ilmiah untuk disimpan di repositori. Saat ini repositori sebagai tempat penyimpanan digital karya ilmiah merupakan satu keniscayaan bagi sebuah perguruan tinggi, dan memang sivitas akademika diminta oleh perguruan tinggi untuk menyimpan karya tulis ilmiah mereka pada repositori, dan ini tentunya sangat berguna sekali dan bermanfaat. Pertama, sistem atau manajemen penyimpanan menjadi lebih baik, dan yang kedua adalah bahwa masyarakat luas itu dapat mengakses dari manapun dan kapanpun karya-karya ilmiah yang ditulis oleh sivitas akademika. Baik, untuk melakukan submit terlebih dahulu tentu kita mengakses repositori sebuah institusi. Ya, dalam hal ini kita mencoba melakukan submit karya ilmiah pada repositori UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Ini tampilannya dan kita lihat ya, ini UIN Ar-Raniri. Lalu pada sebelah kiri ini banyak sekali menu yang ini bisa digunakan oleh setiap orang yang ingin mengakses repositori ini dengan tujuan tertentu. Tapi dalam hal ini kita yang ingin mengupload karya ilmiah kita pada repositori ini, tentu kita fokus pada menu user ini. Ada dua di sini. Yang pertama login, dan kemudian membuat akun, ya, create account, ya. Dan ini yang paling kita butuhkan adalah bagaimana bisa login ke dalam sistem ini. Tentu ini setelah kita memiliki akun. Tetapi kalau kita tidak atau belum memiliki akun pada repositori UIN Ar-Raniri ini, maka terlebih dahulu kita harus membuat akun dan mengisi beberapa identitas yang diperlukan di sini. Pertama, nama, ya, kemudian event name ini adalah NIDN yang bisa dilakukan diisikan di sini kalau dari kalangan dosen, atau juga dari kalangan mahasiswa bisa mengisi NIM mereka, ya. Kemudian ini family name, ya. Okay. Baik, selanjutnya mengisi email dan kemudian username dan kemudian password yang kita gunakan nantinya. Baik, kita langsung ke menu login dan bisa mengakses. Nah, ini sudah pada deposit kita, ya. Ini sudah kita lihat. Ini bagi teman-teman yang baru mulai menggunakan ini, tentu ini tidak berisi apa-apa pada daftar ini, ya. Ini karena sudah ada beberapa deposit yang dilakukan sebelumnya, maka ada, bahkan ini sudah sampai 4 halaman, ya. Ya, halaman keempat, ya. Ini halaman keempat yang baru saja di upload, ya, pada 8 September 2020, ya. Baik, kita kembali, ya. Langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah mengklik new item tentunya. Dan di sini kita akan diantarkan untuk memilih tipe atau jenis dari dokumen yang kita upload. Kalau kita mengupload artikel, maka kita pilih artikel, book section, ya, dan seterusnya ini. Tetapi dalam hal ini saya mengupload
jenis atau tipe other ya, yang lain maksudnya. Ini adalah jenis yang tidak ditentukan di dalam suatu kategori ya tertentu. Oke, baik, selanjutnya kita klik next. Kita sudah diantar pada halaman upload. Di sini kita diminta untuk mengupload file yang ingin kita unggah pada repository ini ya. Oke, sudah masuk ya. Ini filenya ya, peer review buku tafsir ayat akidah ya. Kemudian selanjutnya ada beberapa isian berikutnya. Ini ya, kita pilih other kontennya ya. Kemudian pada tipe, karena ini adalah dokumen, tentu ini kita pilih teks saja ya. Kemudian deskripsi, ya, ini kita isi, misalnya kita mengisi deskripsi bahwa dokumen ini ya, dokumen ini adalah peer review, atau dokumen ini adalah penilaian teman sejawat atas karya tulis book chapter dalam buku tafsir ayat akidah ya, cukup ya saya kira. Kemudian ya, visible to, ini kita pilih anyone ya, karena ini bisa dilihat oleh setiap orang. Kemudian selanjutnya adalah license ya, kita pilih Creative Commons ya. Kemudian selanjutnya ini expire date apa namanya dari dokumen ini tidak perlu kita isi ya, karena memang tidak dimaksudkan untuk expire ya. Kemudian juga terakhir adalah kita pilih bahasa. Di sini adalah tentu kita pilih bahasa Indonesia. Ya, sudah lengkap ini yang diperlukan. Kemudian kita klik next selanjutnya. Ya, di sini kita diminta untuk mengisi detail dari dokumen yang akan kita upload itu. Pertama kita diminta untuk mengisi judul dari dokumen kita. Judulnya adalah peer review book chapter buku ayat buku tafsir ayat akidah. Kemudian selanjutnya yang kita isi berikutnya adalah abstrak ya. Kita tulis ya abstrak gambaran dari dokumen ini. Misalnya peer review ini adalah penilaian teman sejawat atas book chapter Maizuddin yang berjudul Tafsir Ayat Akidah yang diterbitkan oleh Servik Banda Aceh ISBN. Kemudian penilaian ini dilakukan oleh 2 orang teman sejawat. Oke. Kemudian kita diminta untuk mengisi nama pemilik dokumen ini tentunya. Kita isi dengan nama kita. Karena ini sudah ada beberapa deposit sebelumnya, maka sistem ini akan mengenali sendiri ya, sehingga kita bisa langsung memilihnya. Kemudian corporate ya, ini mungkin tidak perlu kita isi kalau memang tidak ada ya. Kemudian kontributor juga tidak perlu kita isi ya dengan dokumen ini. Lalu kita diminta untuk memilih divisi kita ya. Kita pilih ya, ya cukup. Oke, kita lanjut ya pada status ini tentu kita isi dengan unpublished ya. Kemudian data tipe
spesifik ya. Kemudian selanjutnya ini URL tidak ada ya. Ya, place of publication Banda Aceh ya, boleh. Ini kita isi dengan kita data kita, unit kerja kita sebagai pemilik dokumen ini mungkin ya. Kemudian selanjutnya identification number ini tidak perlu kita isi ya. Terus ya founder project ya. Oke, saya kira sudah cukup. Kita lihat kembali ke atas ya. Judul sudah, abstrak, kemudian pemilik sudah ya. Ini pada pemilik dokumen ya. Ini kita isi dengan nama sendiri, kemudian ini nama ini NIDN ya. NIDN bisa kita isi, kemudian kalau mahasiswa boleh mengisi dengan NIM ya. Oke. Ya. Baik ya. Oke, kita lanjut ya, next. Kita klik next. Kita sudah diminta untuk mengkategorikan dokumen kita itu dalam dunia perpustakaan, kategorinya apa? Mungkin kita pilih di sini karena ini berkaitan dengan agama ya, kita pilih Islam. Oke, kita pilih Islam. Kemudian ya kita buka lagi, ini ada Al-Quran ya. Ya, ini bisa kita add Islam ya. Ya, sudah masuk Islam. Kemudian bisa kita tambahkan lagi apa ini? Al-Quran. Ini bisa kita buka ya. Mungkin berkaitan dengan tafsir Al-Quran ya. Bisa kita tambah. Ya, sudah masuk ini, sudah bisa kita lihat ya. Oke, setelah itu ya selanjutnya kita klik next karena kita sudah mengisi subjeknya. Kemudian terakhir adalah kita diminta untuk mendepositkan sekarang atau kita bisa mendepositkan nanti ya. Oke, baik, kalau ini sudah kita kira terisi dengan baik, maka kita bisa langsung mendepositkannya ya. Ya, jadi di sini ini sudah ada notifikasi bahwa ini sudah didepositkan. Kemudian yang kedua ini kita nyatakan bahwa kita bisa belum melihat dokumen ini tampil ya di repository karena ini harus dicek oleh editor ya untuk memvalidasi data dokumen kita ini isiannya sudah betul atau tidak ya. Jadi ini sudah terlihat Maizuddin ya. Ini NIDN-nya, kemudian peer review ya, book chapter. Ini judul, kemudian institusi kita ya, kemudian ini Banda Aceh ya, dan dokumennya adalah dokumen unpublished ya. Kemudian ini bentuknya adalah tag ya, kemudian deskripsinya ya, dokumen ini adalah penilaian teman sejawat ya, dan kemudian abstraknya juga sudah kita isi ya, tipe dari dokumen ini, kemudian subjeknya sudah, kemudian divisi kita juga sudah, Fakultas Suluddin dan filsafat ya, prodi ilmu Al-Quran dan tafsir sudah, kemudian yang melakukan postingan ini atau submit ini juga sudah ya, kemudian tanggal ini sudah, kemudian URL-nya ya. Nah, ini yang penting kita catat ya, ini kode 13820. Nah, kenapa ini penting? Karena kita harus melaporkan kepada pihak repositori bahwa kita sudah
mensubmit dokumen yang ingin kita unggah ke repositori, kita bisa menyampaikan kode dari dokumen kita ini ya, 13820 ya. Nah, ini bisa kita lihat misalnya pada deposit kita ya. Oke, kita klik manage deposit. Kita bisa melihat di sini ya. Ini mungkin tentu pada halaman terakhir ya. Ya. Ini sudah kita bisa lihat ya. Nah, ini tadi kodenya 13820 ya. 13820 ini kode yang akan kita kirimkan kepada pihak pengelola repositori ini supaya mereka bisa mempublishnya, karena ada banyak sekali mungkin dalam satu hari itu submit di repositori ini ya. Baik, itu saja cara mensubmit dokumen pada repositori. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.